kasus infeksi. Jadi yang pertama di sini sinovial sarkom. Buku praktikumnya sudah dibagikan semuanya, Dek? Bisa sambil dilihat, Nah? Ya, dokter, ya dokter. Oke, nanti saya tidak baca semuanya karena waktu kita juga terbatas. Saya juga ini sebenarnya menyempatkan diri untuk masuk karena takutnya nanti cari waktu lain lagi susah. Jadi yang pertama ini sinovial sarkom. Jadi gambaran klinisnya nanti bisa dilihat di buku praktikum. Kemudian di sini yang mau kita lihat adalah gambaran mikroskopiknya. Jadi sinovial sarkom ini kegenasan biasanya pada daerah sendi sinovial toh. Nah, di sini yang khasnya ada disebut dengan tipe bifasik, yaitu epitel yang dilapisi oleh kelenjar yang dilapisi oleh sel epitel, disebut epitel lining gland ini. Jadi ini kelenjar-kelenjar, ini perbesaran lemah ini. Ini kalau diperbesar, nanti dilihat kayaknya ada gambar yang lebih bagus. Kelenjar-kelenjar ini yang bulat-bulat ini dilapisi oleh sel epitel. Kemudian di bagian dalamnya itu ada massa eosinophilic amorph bagian dalamnya. Kemudian gambaran khas yang berikutnya adalah bagian yang disebut dengan tersusun dari spindle cell yang disebut dengan kelompok fascicula hyalinisasi. Nah, ini yang sebelah kanan. Jadi ini tersusun dari tersusun dari sel-sel spindle. Ya, jadi ini dua gambaran khas yang bisa kita lihat pada preparat sinovial sarkom. Jadi saya ulang, yang pertama kelenjar yang dilapisi oleh sel epitel berisi massa eosinophilic amorph, dan yang satunya lagi adalah kelompok fascicula yang tersusun dari sel-sel spindle. Sel-sel spindle itu yang gepeng-gepeng yang ini juga masih, ini perbesaran lemah semua, nah jadi tidak terlalu dilihat jelas. Nah ini kelenjarnya, ini kelenjar-kelenjarnya, ini kelenjar-kelenjarnya, dan ada yang berisi dengan massa eosinophilic amorph ini, ya. Kemudian, nah ini, ya, ini kelenjar ini, yang bulat-bulat ini, yang mengelilingi kelenjarnya adalah sel epitel glandula, sel epitel kelenjar, dan di bagian dalam dari tiap kelenjar berisi massa eosinophilic amorph. Selanjutnya ini yang kelompok fascicula tadi terdiri dari sel-sel spindle. Jadi kalau ada yang padat, jadi kelihatannya seperti gambaran gelap. Kalau yang sel-sel spindle-nya banyak, sedangkan ada yang sel-sel spindle-nya agak jarang, tidak padat, disebut dengan area terang. Ini ya, nah ini sel-sel spindle-nya. Kalau mau lebih jelas nanti googling, cari sendiri bagaimana, banyak kok di Google itu gambaran sel spindle. Dia kayak apa namanya? Yang lancip-lancip. Sel spindle itu lancip-lancip dia. Ada sudutnya. Ya, dua itu saja yang khas pada sinovial sarkom yang kita mau bahas di sini. Selanjutnya kita masuk di preparat osteoma. Jadi di sini tumor terdiri dari dense, mature, woven bone, dan lamellar bone yang sulit dibedakan dengan tulang yang normal. Tidak ada invasi tumor atau mitosis abnormal pada spesimen ini. Jadi ini salah satu tumor jinak atau benign tumor pada muskuloskeletal. Biasanya ini akibat sering bukan terbentur ya, trauma tapi yang ringan, yang tidak disengaja tapi berulang sehingga menyebabkan terjadinya osteoma. Nah, di sini ada gambaran tumor yang terdiri dari
dense mature, dan woven lamellar bone. Jadi di sini ada yang bagian dense dan mature tissue jaringan tulangnya, ini yang kelihatan lebih padat. Jadi yang tidak ada kelihatan berserat-serat, bergaris-garis. Nah, itu yang woven bone-nya. Sedangkan yang lamellar bone-nya yang seperti ini, yang masih kelihatan ada. Yang masih ada kelihatan, ini yang bagus ini. Jadi yang masih ada kelihatan kayak garis-garisnya itu bagian sini, sini. Nah, itu disebut lamellar bone. Sedangkan yang polos, yang padat polos, cuma warna pink kelihatannya ini, itu woven bone. Ya, itu bisa kita lihat di osteoma, dan yang bulat-bulat kecil ini sel osteosit, sel tulang. Osteosit ini, bulat-bulat ini. Ya. Itu enggak gampang, enggak susah kalau tulang. Nah, ini osteosit, gambaran osteosit. Sel-sel tulang baru membentuk tulang yang baru. Makanya tadi dibilang dia sulit dibedakan dengan sel tulang yang normal atau jaringan tulang yang normal. Oke, selanjutnya ini osteosarkom, ini yang malignan, sering terjadi biasanya karena dipicu karena adanya trauma juga. Kemudian dalam pengobatannya tidak dilakukan dengan tepat sehingga memunculkan faktor resiko terjadinya keganasan. Banyak perdarahan, ya, ini yang warna merah ini daerah hemoragik, dan sel-sel radang. Biasanya kalau banyak perdarahan ya di situ terkumpul juga sel-sel radang. Ini masih perbesaran lemah ya. Kemudian ada yang disebut dengan sel bizar, pleomorphic cell. Jadi itu yang ini banyak yang besar-besar. Jadi bedakan sama giant cell. Kalau bizar cell itu dia satu sel, tapi bentuknya yang besar, yang aneh, yang tidak beraturan, tapi hanya satu sel. Sedangkan kalau dia giant cell, nanti di sini ada juga giant cell. Kalau giant cell dia atau sel raksasa, dia beberapa sel. Jadi ada beberapa sel yang berkumpul jadi satu membentuk sel yang berukuran besar. Jadi kalau di sini yang sel bizarnya itu ini, ya. Kemudian hiperkromatik, kemudian regular nuklei, jadi inti selnya yang tidak sama antara satu sel dengan sel yang lain. Kemudian ada matriks ekstoid, matriks osteoid, ini sebagai tanda keganasan. Jadi kalau yang ganasnya tidak begini matriksnya, matriks osteoidnya, ya. Ini. Kemudian banyak mitosis. Jadi mitosis itu apa? Mitosis adalah penanda bahwa terjadi proliferasi sel yang tinggi. Ya, jadi kalau banyak mitosis berarti sel menuju ke arah keganasan karena sebagai penanda terjadinya proliferasi yang berlebihan dari sel-sel tersebut. Ini mitosisnya, ini mitosis, ini bulat ini mitosis, ini mitosis, ini mitosis, ya. Ini sudah bercampur dengan sel-sel radang dan sel-sel darah akibat perdarahan. Nah, ini tadi yang giant cell. Jadi kalau bisa kalau nanti sudah offline terus pakai mikroskop bisa sampai perbesaran maksimal, dilihat ini ada beberapa sel di dalam ini, inti sel. Membentuk satu ukuran sel yang besar, disebut dengan giant cell. Kan tulis ini multinucleate giant cell, jadi intinya lebih dari satu. Bedanya sama bizar cell yang tadi ya, kalau bizar cell itu cuma satu sel dia. Ya, ini giant cell-nya. Nah, ini area perdarahan. Untuk ada gambar lain, ada matriks osteoidnya. Ini sudah ganas.
Lanjut lagi ke preparat berikutnya. Nanti deskripsi jelasnya baca di buku praktikum. Nah, jelas kok ini di buku praktikum. Selanjutnya fibros dysplasia. Gambaran mikroskopik, sempit, melengkung, dan misep trabekula tulang seringkali memiliki karakteristik seperti fishhook configuration yang diselingi dengan jaringan fibrosa dari celularity variabel, serat kasar atau woven bone. Tulang tidak pernah ditransformasikan ke tulang kecil, yang menunjukkan bahwa dysplasia ya. Jadi kalau dysplasia itu pertumbuhannya yang gagal ya. Jadi pada gambaran ini yang jaringan fibrosanya yang warnanya lebih pucat, itu yang tidak mau membentuk tulang tapi tidak sempurna. Nah, makanya dia ada gambaran fishhook configuration seperti ini. Seperti fishhook itu apa ya? File punching ya. Ini. Sedangkan yang pink warnanya lebih terang, lebih merah, lebih pink ini adalah trabecula bone-nya. Ini jaringan fibrosa ya, jaringan fibrosa pada tulang. Woven bone never becomes transfer to lamellar bone. Jadi ini harusnya menuju ke lamellar bone, tapi woven bone-nya tidak berkembang, mengalami dysplasia sehingga tidak membentuk lamellar bone, tulang dewasa. Ya, jadi dia imatur terus tulangnya. Harusnya dia mengalami pertumbuhan menjadi lamellar bone, tulang yang matur, tapi karena terjadi dysplasia fibrosa maka tulangnya tidak berkembang. Nah, ini. Harusnya tulangnya mengalami osifikasi, tapi di sini pada gambaran ini tidak mengalami osifikasi. Ya. Jadi yang warna apa ini? Pink, yang saya tunjuk ini itu yang fibros dysplasianya, sedangkan yang warna ungu itu trabecula bone. Itu harusnya dia membentuk tulang. Ini menyatu membentuk tulang. Tapi karena ada terjadi fibros dysplasia ini, makanya dia tidak membentuk tulang. Tidak menjadi matur tulangnya. Oke. Ini dari tiap preparat sebenarnya beda-beda semua, jadi tidak terlalu susah untuk dibedakan nanti. Ini giant cell, tapi ini kita tidak ada preparatnya. Nah, perlu sekedar diketahui saja. Ini yang tadi saya bilang multinucleate giant cell, chronic inflammatory cell. Ini dia terdiri dari banyak sel di dalam ini, banyak inti sel. Jadi bukan hanya satu sel, tapi banyak sel, beberapa inti sel yang membentuk satu gambaran sel besar atau sel raksasa. Selanjutnya osteomyelitis, ini sering terjadi bila ada peradangan daerah tulang. Penyebabnya macam-macam, mulai dari bakteri, virus, biasanya paling sering karena tuberkulosis ataupun karena diabetes. Jadi tidak harus infeksi ya, karena penyakit degenerasi misalnya DM, diabetes itu bisa menyebabkan osteomyelitis. Di sini yang dilihat ya pasti banyak sel radang, banyak jaringan-jaringan nekrosis. Jadi ini jaringan nekrosis ya. Jaringan nekrosis, sorry. Sel radang. Ini banyak sebutan-sebutan sel radang. Ini fibrosis, dan bagian tengah ini nekrosisnya. Ini biasanya warna pink polos begini tuh isinya debris, sisa-sisa sel-sel yang sudah mati. Gambarannya malah lebih cantik polos begini, padahal itu adalah jaringan mati nekrosis. Ini yang bisa dilihat di osteomyelitis, yaitu sel radang dan
jaringan yang mati. Pada gambaran osteomielitis dapat ditemukan campuran dari sel-sel inflamasi termasuk neutrofil, limfosit, dan sel plasma, serta tampak juga fibrosis, nekrosis tulang, dan pembentukan tulang baru. Osteomielitis kronis terjadi akibat infeksi yang menetap dan dapat menyebabkan kematian tulang. Tulang mati dikelilingi oleh jaringan granulasi. Nah, ini nekrosis tulangnya ya. Ini banyak bukan sel-sel radangnya yang warna-warna bulat merah, ini sel plasma ini. Ini karena kita terbatas nggak bisa lihat gambar dengan perbesaran kuat, jadi hanya perbesaran 4 atau perbesaran 10. Tapi nggak apa-apa. Ini karena sudah yang khas-khasnya ini yang selalu diulang dari tiap angkatan, biar nggak usah terlalu banyak yang dilihat, nanti tambah bingung lagi. Ini yang terakhir kalau nggak salah, kondroma. Ini kasus benign atau tumor jinak juga. Yang mau dilihat di sini adalah baca dulu. Lobus matur, kartilago hialin dengan kondrosit normal, kadang-kadang dapat ditemukan fokus dari mixoid degenerasi kalsifikasi. Ini kondrosit normalnya ini. Ini kondrosit normalnya. Bentar lagi. Hialin kartilago, ini semua yang warna pink pucat, ini semuanya hialin kartilago dengan normal kondrosit yang ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh panah. Ini jaringan tumor ya, ini semuanya jaringan tumornya, Dek. Nah, di sini jaringan tumornya itu terdiri dari kartilago hialin yang warnanya pink polos ini, pucat ini. Kemudian di dalam jaringan tersebut bisa ditemukan kondrosit normal. Kondrosit itu ini. Kondrosit normal. Makanya disebut dengan kondroma. Kemudian ada gambaran degenerasi dan kalsifikasi. Jadi degenerasi yang ditunjuk oleh panah hitam dan kalsifikasi tulang. Bisa juga kita lihat yang ditunjukkan oleh panah biru. Jangan tertukar ya, ini sering sekali keluar di soal. Yang mana kalsifikasi, bukan klasifikasi, kalsifikasi, yang mana degenerasi. Nah, ini kondrosit normalnya semuanya ini. Pada gambaran hialin, kartilago hialin. Pada gambaran kartilago hialin tampak sel-sel kondrosit normal. Jadi berapa ya preparatnya itu? Satu, dua, tiga, oke, 7 preparat. Nggak banyak toh? Semuanya sudah ada bukunya belum? Buku praktikum. Ada nih? Coba dokter, ya ada dokter. Ada dokter, ada dokter. Nanti jelasnya baca di buku praktikum lagi. Nah, gambar-gambarnya ini sebenarnya sudah gambar-gambar lama. Nanti ada gambar-gambar baru. Saya share ke ketua kelas, ketua angkatan, biar bisa dilihat-lihat juga. Dipakai nanti kalau ujian. Nanti ujiannya sama saya. Ujiannya sama saya. Jadi, kecuali yang giant cell ya, kita jadi 6 preparat saja. Yang giant cell ini enggak. Karena kita belum punya ini preparat ini, masih pakai gambar-gambar dari UGM waktu itu. Tapi kalau preparatnya kita nggak punya ini. Kan bisa aja kita lihat giant cell tumornya di osteosarkom. Nah, jadi kita 6 preparat saja. Oke. Maaf ya, Dek, saya buru-buru juga, ini sebenarnya saya nggak bisa sekarang malah, Dek. Kabur dulu sebentar. Ini Asdos mau langsung post test sekarang atau bagaimana? Ada asdos nggak ini di dalam?